Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang seorang nabi yang namanya itu jadi simbol keteguhan dalam memegang janji. Yuk, kita telusuri sama-sama kisah Nabi Dzulkifli, sang penjaga amanah sejati. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak sih sebuah janji atau komitmen itu benar-benar ngebentuk siapa diri Anda sekarang? Soalnya, kisah yang akan kita bahas ini adalah tentang seseorang yang, ya ampun, seluruh takdirnya ditempa cuma oleh satu janji yang luar biasa. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Nabi Dzulkifli ini? Nah, beliau itu dikenal sebagai seorang hamba Allah yang sabar dan taatnya itu luar biasa. Penting banget nih buat kita tahu, nama beliau itu disebut langsung loh di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Anbiya dan surah Shad. Beliau ini diutus kepada Bani Israel. Nah, ada 3 sifat utama yang jadi fondasi kisahnya, dan ini harus kita ingat-ingat. Sabar, taat, dan adil. 3 pilar ini, ini yang akan kita lihat terus-terusan dalam ceritanya. Nah, ceritanya ini dimulai dari sebuah momen yang krusial banget. Sebuah tantangan yang berat. Semuanya terjadi di tengah pencarian sosok pemimpin baru yang siap memikul tanggung jawab super besar. Coba bayangin situasinya ya. Ada seorang nabi yang usianya sudah sangat lanjut, udah sepuh banget. Beliau merasa waktunya udah nggak lama lagi, dan beliau harus banget mastiin kaumnya dipimpin sama orang yang tepat. Dan yang dicari itu bukan yang terkuat, bukan yang paling kaya, tapi yang akhlaknya paling mulia. Keren banget kan? Dan inilah syaratnya. Ini bukan sembarang syarat. Ini benar-benar ujian karakter level dewa. Dengerin baik-baik ya. Beliau bilang, siapa yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan, ini yang paling susah, tidak pernah marah sama sekali waktu mutusin perkara, dialah yang bakal jadi penggantiku. Wow! Jadi, kita bedah satu-satu ya. 3 syarat ini benar-benar bukan permintaan biasa. Ini tuh ujian buat 3 dimensi paling fundamental dari seorang manusia. Yang pertama, puasa di siang hari, ini kan disiplin fisik ya. Kedua, ibadah di malam hari, ini soal disiplin spiritual. Nah, yang ketiga ini tidak pernah marah. Ini disiplin emosional yang beratnya bukan main. Apalagi buat seorang pemimpin yang tiap hari ngadepin masalah. Oke, di tengah tantangan yang kayaknya mustahil banget ini, ternyata ada loh yang berani maju, dan disinilah momen lahirnya seorang penjaga amanah yang sejati. Bayangin deh suasananya. Semua orang hening, ragu-ragu, mikir, nggak mungkin gue bisa. Tapi di tengah keraguan itu semua, seorang pemuda soleh melangkah maju. Dengan mantap, tanpa ragu sedikit pun, dia bilang, saya sanggup. Ini keberanian yang luar biasa, yang lahir dari keyakinan dan iman yang benar-benar kuat. Nah, karena kesanggupannya itulah pemuda ini dapat gelar Dzulkifli. Ini penting banget karena nama ini bukan sekedar panggilan biasa, tapi sebuah pengakuan. Dzulkifli itu artinya orang yang punya tanggungan atau janji yang dipenuhi. Jadi namanya itu ya cerminan dari karakternya. Keren banget. Tapi tentu aja, megang janji seberat itu nggak bakal dibiarin gampang-gampang aja kan? Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya datang. Ujian kesabaran level tertinggi, godaan langsung dari iblis yang tujuannya cuma satu, menghancurkan janjinya. Iblis ini misinya cuma satu, bikin Dzulkifli marah, titik. Soalnya, kalau Dzulkifli sampai marah, janjinya langsung gugur. Ini udah kayak pertarungan langsung 1 lawan 1, antara kesabaran seorang hamba melawan hasutan dari sang penggoda ulung. Dan pertarungan ini pun dimulai. Iblis mulai aksinya nih. Dia datang nyamar jadi orang tua yang kayaknya butuh banget pertolongan. Sengaja, dia ganggu waktu istirahatnya Nabi Dzulkifli. Dia ngadu terus-terusan. Masalahnya itu-itu aja, dibuat-buat. Tapi coba lihat deh respons Nabi Dzulkifli. Luar biasa. Beliau tetap sabar, nggak ada ngebentak sama sekali, malah memperlakukan si penyamar ini dengan sangat baik. Ketenangannya itu loh, nggak tergoyahkan sama sekali. Dan hasilnya? Atas kemenangan dalam ujian yang super berat ini, ganjarannya itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dipuji di dalam Al-Quran, disejajarkan dengan para nabi lain sebagai orang yang sabar dan soleh. Ini sebuah pengakuan ilahi yang luar biasa atas keteguhan hatinya. Luar biasa ya kisahnya. Jadi apa sih warisan abadi dari cerita ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng sifat-sifat mulia dan hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Dzulkifli. Jadi, karakter beliau itu dibangun di atas 4 pilar yang kokoh banget. Pertama, menepati janji, nggak peduli seberapa beratnya. Kedua, sabar yang levelnya udah luar biasa tanpa batas.
Ketiga, rajin beribadah. Dan ini konsisten ya, bukan cuma semangat di awal doang. Dan yang keempat, adil dalam memimpin. Komplit banget. Dari sifat-sifat mulia tadi, ada hikmah yang relevan banget buat kita sekarang. Pertama, amanah itu tanggung jawab yang super besar, bukan hal sepele. Kedua, kesabaran itu kunci keberhasilan. Mau berhasil, ya harus sabar. Ketiga, pemimpin sejati itu harus mampu ngendalin emosi. Ini penting banget. Dan yang terakhir, konsisten dalam ibadah atau perbuatan baik itu jauh lebih utama daripada semangat yang cuma hangat-hangat tai ayam. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah dengerin kisah kesabaran Nabi Zulkifli yang luar biasa ini, coba deh pikirkan, kesabaran seperti apa sih yang paling Anda butuhkan dalam hidup Anda saat ini? Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi dan juga kekuatan baru buat kita semua ya.